Halo Warriors, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan 12. Kali ini kita akan mengurai apa-apa saja sabotase dari si Satan di dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. So, let's take The truth. out. Pada kesempatan kali ini, kita akan eksklusif membawakan penelitian dari divisi Alkemis. Wah. Dan malam ini kita kedatangan salah satu anggota El Warrior yang baru saja landing di Jakarta dari Eropa ya. Selamat datang Faustina. Hai El Warriors, kenalkan saya Faustina. Saya baru saja menyelesaikan studi S2 saya di Eropa. Saya tergabung di dalam divisi Alkemis di El Warrior. Salam kenal. Ya, dan itu dia Faustina, salah satu anggota El Warrior yang tergabung di dalam divisi Alkemis bersama dengan Arga ya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas? Mengurai, oke. Oke, Faustina. Karena lu baru landing nih Ya, dari Eropa ya? Ya betul Ci. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik-baik Ci. Ya walaupun karena udah bulan Oktober udah masuk fall season, semakin dingin di Eropa. Makanya landing di sini panas ya hawanya gitu. Masih jet lag nggak? Ya masih jet lag, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Jadi bisa konten bareng kalian. Oke. Dan kalau boleh tahu di sana itu ada berita apa yang terkini ya? Mungkin kayak ada rusuh juga atau apa sih? Unfortunately kemarin sih baru aja ada rusuh beberapa bulan lalu, kerusuhan rasial di Inggris yang menyasar umat Muslim karena berita hoax ya. Jadinya imigran-imigran banyak yang terkena dampaknya seperti itu. Lalu tapi kalau berita-berita yang positif ada sih sejumlah penemuan-penemuan baru di bidang grafin atau di bidang AI yang semakin maju di Eropa sana gitu. Oh, itu positif ya? Ya teknologi pedang bermata dua sih ya, jadi tergantung siapa yang menggunakan sih. Ya tentu. Ya. Dan kali ini kita mau menguraikan apa-apa saja yang sudah diteliti oleh divisi Alkemis. Dan sebenarnya kalau misalkan aku dengar-dengar sekilas tuh, wah gila pembahasan mereka tuh seru banget, nggak ada habisnya, bisa sampai nggak tidur gitu. Kalau kita mau ngurai satu-satu ya, soalnya segala macam diteliti tentang dunia ini. Iya kan? Iya, betul. Ya, more or less. Dan kali ini kita tuh mau ngurai ya poin-poin yang apa ya menurut aku cukup krusial untuk kita semua harus menyadarinya sih. Kita harus tahu kenapa ini semua terjadi, ya kan? Kenapa sampai Bang Adam tuh memberikan pernyataan kita itu ternak. Wah, iya kan, maksudnya disinilah pekerjaan tim Alkemis gitu. Dia mengurai satu-satu gitu. Apa aja sih sebenarnya sabotase yang terjadi dalam kehidupan manusia gitu. Nah ini kira-kira kita mau mulai dari mana dulu nih Gak? Oke, sebelumnya gue nggak akan menjabarkan secara detail tentang keseluruhan ya. Kita akan ngebahas ya spill dikit-dikit aja tentang aspek-aspeknya. Jadi pertama yang sangat-sangat mereka sabotase dari awal hingga saat ini gitu ya. Skemanya adalah dari pengetahuan dulu sih. Oh, ya udah. Pengetahuan ini yang harus dirusak. Pengetahuan itu harus murni dirusak 100%. Ya, itu untuk apa ya? Mengubah mindset kita Dan mempermudah dari cara kerja mereka. Oh iya, untuk kedepannya udah tinggal kayak domino ya. Iya. Kalau misalnya misal gini, gue
anggaplah menganggap semua manusia itu seperti hanya kertas kosong, seperti halnya kita ngeliat bayi lah ya. Ya, oke. Itu seperti halnya kita melihat kertas kosong gitu. Apa yang kita tulis akan jadinya itu gitu. Yes, Nah, it is. pengetahuan itu yang disabotase, yang tidak pada sebenar faktualnya, hanya tinggal diarahkan menjadi demikian agar dia mengamini. Karena kan kertas kosong, Ya. kertas putih kosong gitu ya, kayak HBS atau something like that. Itu tuh sebenarnya adalah propaganda. Isinya tuh adalah propaganda. Makanya gue cukup setuju dulu tuh, bahkan ada salah satu selebriti yang sekarang di YouTube juga tuh. Dia pernah bilang kalau sekolah itu tidak menandakan kesuksesan sebenarnya. Itu gue setuju. Karena pada fundamentalnya, pengetahuan yang ada di dalam sekolah, I have to say, mau di seluruh dunia ini pun, kita tidak terlepas dari adanya pengajaran yang dikerangkakan atau didogmakan sebenarnya. Ada konseptual itu. Karena itu, misalnya gini, ketika kita ngomong sejarah ditulis oleh pemenang, itu bukanlah sebuah istilah sebenarnya. Oh iya. Tapi fakta. Tapi faktual. Memang Gitu. Jadi kebenaran nggak bisa kita pastikan. Makanya gue tuh bersyukur banget ketika datangnya orang-orang yang mampu mengorek memori sebuah kondisi seperti Bang Adam, Ain, dan orang-orang lainnya gitu. Iya. Karena penguraiannya, gue dapat melihat itu dari aspek literasi yang selalu ada dua ragam. Yang pertama misalnya kayak seperti penelitian kita sebelumnya, Knight Templar. Ya. Gue tuh memiliki banyak literasi mengarahkan dia negatif sebenarnya. Tapi juga ada beberapa sedikit memang positif, gitu loh. Ya. Tapi karena ada aspek supranatural itu, Jadi tervalidasi. Oh, bisa ternyata ini tuh memvalidasi. gitu. Betul. Gitu. Itu ada kondisi. Jadi gue akhirnya mempertanyakan, dan gue juga mengajak teman-teman untuk mempertanyakan juga, apakah semua pengetahuan yang diajarkan kepada kita adalah benar atau it is what it is factually atau tidak. Itu dulu. Jadi gue pengen ngebawa ini ke dalam kita memulai untuk melakukan observasi secara langsung, baik itu yang di alam, juga secara pemahaman sistem, pemahaman konsep. Coba kita urai dan coba kita buat pola pandang kita menjadi orang yang membuat sistem atau pengetahuan tersebut. Kalau kayak gitu kita akan mulai mudah menguraikan apa sebenarnya niat dari pengetahuan tersebut. Ya. Tujuan dari pengetahuan A itu apa misalnya. Kayak gitu. Nggak semua pengetahuan mempermudah dan memperbaiki sebenarnya. Malah ada yang mengarahkan untuk membelokkan kebenaran itu sendiri ada. Membelokkan kebenaran. Itu menarik sih ya. Belokkan kebenaran. Karena ya. sampai menurut aku ya, sampai logika manusia aja itu sebenarnya bisa dibentuk. Logika itu kan kayak ada tolok ukur nih, Iya. masuk akal atau enggaknya. Oh iya, betul. Ya kan? Nah, Iya. dari situ aja tuh bisa dibentuk sebenarnya dari kecil. Mana yang normal, mana yang nggak normal. Ya, kan semua terbentuk Standarnya. dari pengalaman ya. Jadi orang belajar seumur hidupnya seperti itu. Setuju. Jadi basically apa yang tidak rasional pun bahkan mereka dapat rasionalkan. Atau mereka dapat merasionalisasi sesuatu yang keliru. Mereka tinggal menambahkan database yang keliru juga sebelumnya ke kita. Sedari kita kecil agar nanti ketika udah bertemu yang besar, oh ini karena ini. Ini karena sebelumnya gue punya memori ini. Iya. Ngerti? Nah, jadi sabotase kayak gitu. Karena kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena gini, frankly speaking ya, mulai dari kosmologi, sejarah, agama, sosial budaya, sistem keuangan, ideologi setiap bangsa, udah gitu juga way of life setiap manusia saat ini, dan berbagai pengetahuan umum lainnya sebenarnya secara konkret gue harus bilang sudah tersabotase. Oh, sebanyak itu ya? Kompleks itu ternyata. Iya, cuman kita nggak menjabarkan semuanya. Oke. Ya, oke. Kita nggak, sekali lagi gue akan dari awal nggak akan menjabarkan semuanya. Ya, Panjang. sedikit Iya. dulu lah ya. Yang mana yang Yang krusial penting juga, aja yang gitu. krusial untuk kita sampaikan dulu. Nah, jadi di sini ada juga semersalnya kayak coba teman-teman tinggal cari aja sendiri atau mungkin kita bisa menunjukkan image atau picture-nya tentang Hindu kosmologi, lalu juga ada Buddha kosmologi, terus juga ada Nordik kosmologi, Egypt kosmologi, kosmologi Yunani, kosmologi Hebrew ataupun Kristiani sama, Islam pun sama.
Jadi agama maupun ancient civilization memiliki sebuah kesamaan dalam kosmologinya. Oke. Kosmologi ya. Kosmologi itu adalah sebuah konsep alam semesta ini bentuknya seperti apa, bergerak seperti apa, dan tercipta sebenarnya. Kosmologi zaman dulu adalah ini tuh ada yang menciptakan. Ya. Ancient cosmology. Ancient cosmology itu menyatakan ada yang menciptakan. Makanya kalau dulu mereka mengenalnya dengan bahasa dewa dan sebagainya gitu. The creator. Ada the creator. Konsep itu coba kalian pahami ini sedikit ya. Untuk memahami konsep ini setelah disabotase adalah coba kalian nih bahas sedikit aja. Adanya pemahaman dari sains modern tentang Big Bang, di mana semua tercipta by accidents. Oh iya. Cosmic accidents create things. Iya. Gitu ya. Itu berlawanan sebenarnya. Kalau kita mengurai dengan semua yang ada dari masa-masa sebelumnya dan juga semua scripture yang ada, itu berlawanan. Itu sebenarnya langsung tidak searah dengan apa yang ada di kitab suci. The whole kitab suci. The whole ya. Jadi memang sih teori Big Bang itu sendiri itu sebenarnya cukup menjauhkan kita dari agama. Ya. Oh, pantas saja banyak orang yang misalnya mungkin tidak hanya di Eropa ya, di belahan dunia manapun yang percayanya sains itu menganggap karena apa yang di kitab suci itu berbeda dengan fakta-fakta sains, akhirnya yang disimpulkan adalah kitab suci ini salah karena sudah ribuan tahun, sementara sains benar karena itu adalah pengetahuan yang ditemukan saat ini. Gitu. Iya. Diarahkan untuk membentuk pada pragmatisasi gitu ya konsepnya tuh, agar ketika orang berpikir kemajuan makin cepat, mereka malah berpikir inilah sebenar-benarnya harusnya kondisi gitu, padahal seolah-olah berkembang. Jauh Actually sebenarnya malah jadi memundurkan setiap individu itu sendiri. Why? Karena setiap adanya perkembangan suatu teknologi atau perkembangan zaman yang terlalu cepat seperti saat ini, akhirnya manusia ini tidak dapat menelaah sebuah kesalahan di dalamnya, sebuah kekeliruan di dalamnya. Mana benar, mana salah. Jadi pemisahannya semakin blur. Ya. Itu yang jadi terjadi di dalam itu. Nah, kondisi ini yang akhirnya gue mengerti kenapa harus bisa secepat ini. Misalnya anggaplah satu merek handphone, dia akan mengeluarkan tipenya itu beberapa kali dalam satu tahun. Iya. Kita ngerti lah itu merek-merek apa yang kayak gitu. Itu sebenarnya juga pasti disupport. Karena memang, ya sekali lagi, ada supply and demand satu, memang juga manusia berarti sudah dari arahkan itu gitu. Karena kalau secara konseptual, gue harus bilang ini secara sudut pandang konservatif aja. Secara konservatif yang ada dari peradaban-peradaban jauh-jauh sebelumnya, ke belakang, kita tuh sebenarnya boleh berprogresif sebenarnya sih, untuk maju. Kita tuh sangat diperbolehkan untuk progresif. Namun tidak meninggalkan fundamental dasar. Iya. Nah ini sekarang udah luput. Fundamental dasarnya aja udah jauh banget. Nah, juga ternyata kerusakan ini tidak hanya pada sampai hal-hal yang kita tidak tersentuh sama kita gitu, kayak sistem tadi gue bilang, juga pengetahuan, bukan hanya itu aja, bahkan sampai ke wilayah makanan, ya, terutama kesehatan, makanan, kesehatan, itu tuh juga udah kita tuh dirusak sebenarnya, slowly kita dirusak. Karena secara kesehatan tuh bisnis jalan banget sih. Sama hanya kayak kita kemarin pernah ngebahas tentang zat-zat terlarang di Indonesia kayak narkotika dan semacamnya. Mereka itu mengedarkan dengan dengan metode yang sangat-sangat cemerlang, yaitu tidak membiarkan si konsumennya langsung. Begitu juga dengan peredaran makanan-makanan. Nah mungkin nanti kita bisa langsung masuk, tapi sebelumnya pembahasan ini tuh tentang kesehatan dan makanan itu berasal dari penelitian Bang Adam sebenarnya. Awalnya. Jadi trigger awalnya kenapa kita meneliti tentang penelitian ini akan kita jabarkan sama teman-teman El Warrior. Penjabaran ini awalnya tuh ada di kitab Astral sih. Iya, seingat aku ya. Ini sebenarnya pernah dikontenin di Premium Camis ya. Punya Aileen. Ya aku spill dikit, waktu itu memang di kontennya Aileen itu membahas tentang penelitian Bang Adam dari kitab Astral pada saat zaman Mesopotamia masih di situ ya kayak. Saat itu bersama dengan teman-temannya lah, termasuk Astaroth itu kan melakukan sebuah eksperimen terhadap manusia purba. Jadi
di labnya Satan itu dia bereksperimen untuk menguji manusia dengan mencampurkan DNA, ya kan seperti itu ya, Betul. mencampurkan DNA dari punyanya Astaroth ya, punya Astaroth, Iya. dan mungkin dari beberapa teman-teman lainnya juga, teman-teman Satan lainnya juga ada pencampuran juga di situ. Tapi yang pasti di situ kan memang sempat terjadi reaksi antara si manusia purba yang perempuan dan laki-laki itu berbeda, reaksi dari pencampuran DNA itu. Di situ sempat Bang Adam itu menyebutkan kalau yang perempuan itu mengalami reaksi depresi dan seperti ingin menghabisi nyawanya sendiri gitu. Dan di situ Satan itu sempat mencoba menetralisir ya, atau memberikan antidot dengan sebuah protein. Kalau Bang Adam sih dia mengatakan protein yang berbentuk hati. Ya, seperti itu. Seperti sekeping Ya, gitu ya, sekeping gitu yang dan berwarna merah kan ya? Ya. Merahan. Kayak gitu, dan diberikan ke manusia purba yang perempuan, dan setelah makan itu memang dia menjadi lebih tenang ya. Iya, lebih Kalau nggak baik salah ya, lah. aku agak lupa sih. Iya. Lebih tenang gitu kan. Ya, kira-kira kayak gitulah. Dan karena cerita dari eksperimennya si Satan inilah yang membuat kita jadi meneliti lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih antidot itu tuh, apa sih yang diberikan oleh Satan itu kepada si manusia purba ini? Ya kan, dari situ kan awalnya. Nah, terus gimana tuh guys? Setelah lu meneliti lebih jauh? Iya. Jadi pertama-tama tuh kita menyangka itu hanya sebuah kisah gitu ya. Kita menyangka itu hanya sebuah kisah tok. Lalu kita mulai mengurai ini pertama kali itu dari awalnya. Mungkin ini seakan-akan sudah sains ya. Boleh teman-teman anggap ini nyata atau enggak ya. Silahkan. Tapi bisa kalian juga cari sendiri. Ada di jurnal juga yang kita temukan. Tenang aja. Nah jadi ada rekan kita mungkin juga pernah teman-teman lihat Nona dokter gitu. Pertama kali itu dia mencari tahu sih. Lalu akhirnya jadi penelitian divisi alkemis hidungnya. Awalnya itu kita mencari tahu apa memang ada ya protein berbentuk hati gitu. Kita berpikir dia bentuknya besar atau kecil, kita nggak yang hitung itu awalnya. Cuman kita lihat secara bentuk sifatnya kan dia berbentuk hati. Oh ternyata ada sebenarnya di dalam tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini ada sebuah kandungan. Intinya ini garis besar utamanya ya, ada sebuah kandungan. Apabila darah kita disentrifugasi atau diputarkan, dia akan terpisah antara darah merah, darah putih, dan juga plasma. Di dalam plasma ini ada sebuah kandungan protein yang bernama albumin dan bentuknya seperti hati. Itu. Lalu albumin ini tuh ternyata paling besar. Nah, itu detailnya mungkin kita bahas nanti aja kali ya. Iya. Intinya itu adalah trigger utama. Iya. Lalu akhirnya pas detail, oh ternyata ini penjabaran kesini-sini, oh ini rusaknya kesini. Gitu aja. Aku pernah denger sih kalau albumin. Maksudnya ya memang albumin terkenalnya itu ya protein dalam darah. Kemudian mungkin kita masuk dulu ke penjabaran dulu dari Nona Faustina, karena memang waktu itu kita cukup banyak ini materinya sebenarnya. Ini cukup panjang ini sebenarnya. Iya. Oke, silakan Nona Faust. Oke. Tadi menyambung dari penjelasan dari Arga dan diskusi dengan Civeni, ini kalau kami dari divisi alkemis akhirnya melakukan studi. Studinya berupa secondary data atau literatur review dari jurnal-jurnal yang ada. Ternyata tadi ditemukan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat protein berbentuk hati yang namanya albumin. Ternyata albumin itu menyusun 50% dari keseluruhan protein yang ada di dalam darah. Jadi itu jumlahnya besar. Gitu. More than half ya? Yes, it's more than half. Itu tadi dibilang albumin itu berbentuk hati ya? Betul. Jadi memang bentuknya shape-nya seperti hati. Jadi ada di albumin itu ada beberapa zona gitu. Ada yang hidrofobiknya, ada hidrofiliknya. Ya, ada zona yang kanan, bawah, dan kiri seperti itu. Ya bentuknya persis seperti hati. Oke. Ini pengetahuan baru soalnya. Maksudnya siapa sih yang meneliti sampai bentuk protein itu kayak apa ya kan? Maksudnya siapa sih yang ini gitu? Kok bisa gitu si Bang Adam itu ngomongnya tuh protein bentuk hati gitu kan? Itu juga yang salah satu yang bikin kita cukup amazed waktu tahu gitu ya. Terus lanjut. Nah, ternyata setelah kita cari-cari juga albumin ini fungsinya sangat banyak.
Albumin ini mencakup untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita, di mana ketika tubuh kita kekurangan minum, albumin akan mengirimkan sinyal kepada otak kita untuk kita minum. Sebaliknya, jika kelebihan cairan akan memerintahkan organ tubuh lain seperti ginjal untuk membuang cairan tubuh kita. Jadi itu untuk membalancing cairan di dalam tubuh. Dan Lalu albumin juga, dia karena tadi bentuknya hati, dia mudah berikatan dengan berbagai macam zat, termasuk vitamin, termasuk mineral, hormon juga, dan zat-zat lain juga. Nah, oleh karena itu albumin ini memiliki fungsi pengangkut juga. Ketika dia berikatan dengan zat-zat itu, dia akan mengedarkan nih, yang zat tadi yang berikatan dengan sisi di albumin ini, diedarkan ke bagian tubuh yang memerlukan zat tersebut. Nah, misalkan ada tubuh yang memerlukan nih vitamin C gitu. Vitamin C akan berikatan dengan albumin, lalu diedarkan setelah darah dipompa dari jantung, diedarkanlah itu vitamin C ke tubuh yang membutuhkan. Seperti itu. Bahkan albumin juga punya fungsi untuk hormonal juga. Contohnya dia bisa mengendalikan rasa lapar gitu. oke. Albumin bisa berikatan dari misalkan makanan yang kita makan, kita sudah makan, albumin akan berikatan dengan hormon yang disebut grelin. Nah, hormon grelin ini akan mengirim sinyal kepada otak kita bahwa tadi kita sudah makan sehingga tubuh merasa kenyang. Seperti itu. Penting banget ya albumin ini berarti Sangat perannya. penting. Bahkan albumin ini juga bisa mempunyai fungsi antibodi sebagaimana sel darah putih. Jadi kalau ada virus atau bakteri patogen masuk ke dalam tubuh itu akan dilawan dengan albumin sehingga tubuh kita tidak sakit. Salah satu defense mechanism. Yes. That's it. Mungkin ini ada penggambaran albumin yang memang bisa dicari juga di jurnal-jurnal kayak gini, Iya. gambar. Dan ternyata albumin itu punya peran sepenting itu, tapi kok pas aku di sekolah belajar biologi nggak pernah ngebahas albumin ya? Sebenarnya ini dipelajarin kalau kita S1 di bidang ya biologi atau biotek atau bioproses diajarkan, tapi mungkin karena materinya terlalu kompleks jadi tidak sedalam itu diajarkannya. Terus gimana? Albumin ini tuh sebenarnya dia termasuk bagian dari sel darah merah kah atau Dia bagian dari plasma darah, Ci. Jadi bagian dari plasma Iya. darah? Anggaplah gini, ada sesendok dari darah gua ambil gitu ya, gua taruh di atas sendok. Nah itu tuh terbagi sih, kalau darah itu disentrifugasi, dia tuh akan terbagi antara sel darah merah, darah putihnya itu tuh sedikit banget, lalu ada plasma, memang lebih banyak dibanding sel darah merah sekalipun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang mengalir di darah di tubuh kita ini, itu tuh nggak semuanya darah. Ya, oke. Nah plasma itu salah satu bagian utama dan paling banyak sebenarnya. Dan albumin tuh ada di plasma itu ya? Iya. Jadi ya kayak gitu. Dan pada hakikatnya tubuh manusia 80% air, 20%-nya darah. Jadi sepenting itu. Oke. Jadi mungkin topik tentang albumin segini dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di masa kini dan apa pengaruhnya dengan kerusakan pada tubuh khususnya albumin itu sendiri. Oke. Jadi gini, selama penelitian data sekunder itu kami mencari-cari beberapa data mengenai penyakit atau mengenai ya baik itu yang disebabkan oleh wabah maupun yang tidak. Nah, dari sini kami menemukan ternyata penyakit-penyakit yang tidak disebabkan oleh virus atau bukan wabah atau penyakit tidak menular itu prevalensinya setiap tahun itu semakin meningkat. Nah, contohnya ini ada data prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dibandingkan dari tahun 2013 ke 2018. Ternyata penyakit-penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, gagal ginjal, diabetes, dan hipertensi kecenderungannya semua naik. Nah, jadi gue jabarin dikit. Jadi penyakit tidak menular ini tuh dari lifestyle juga bisa, makanan gitu, ataupun genetik gitu. bisa, Ya, betul. dari genetik. Dan bahkan fakta lebih seramnya lagi itu, kami akhirnya mengikuti beberapa berita yang ada di Indonesia dan di dunia gitu. Seperti kalau di Indonesia ternyata anak-anak kecil sekarang banyak yang sudah melakukan dialisis atau cuci darah di rumah sakit. Oh iya. Yang dulu padahal Berita-berita. penyakit gagal ginjal itu lebih banyak diderita oleh orang yang tua atau orang dewasa begitu. Iya. Padahal ada orang yang sudah meninggal karena stroke padahal usianya baru di bawah 30 tahun, itu juga ada. Oh iya ada. Ya. Dan prevalensi obesitas misalnya di Amerika Serikat, Kanada, Australia ataupun negara-negara maju juga semakin meningkat setiap tahunnya. Iya, obesitas. Ya. Itu tentang pengaruh dari albumin juga kah? Nah, itu Penyakit-penyakit ini. penyakit-penyakit ini ternyata ada kaitannya dengan
gaya hidup yang tidak sehat. Jadi selain di genetik disebabkan oleh itu juga. Nah, setelah kita cari tahu, ternyata ada beberapa penyakit kronis ini dan penyakit tidak menular lainnya itu yang penyebab awalnya itu adalah kerusakan pada albumin yang disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Seperti itu. Beracun. Iya, jadi kayak kalau istilah lagu kan ada kayak killing me softly, di pelan-pelan dihabisi gitu. Kalau gitu sebenarnya soal makanan ya, ini kita masuk ke ranah makanan dulu nih ya. Makanan yang seperti apa nih yang bisa mempengaruhi kerusakan albumin? Soalnya kalau kita ngomongin makanan, sebenarnya di zaman sekarang itu makanan itu udah susah banget kalau kita mau cari yang apa ya, bener-bener natural gitu. Itu memang udah susah banget sih. Nah, ini yang paling harus kita hindari dulu itu makanan yang kayak apa? Nah, ini yang perlu dibatasi atau mungkin sebisa mungkin dihindari itu adalah ultra processed food. Nah, jadi buat bagi yang belum paham, ultra processed food itu adalah makanan yang telah melalui serangkaian proses baik fisika maupun proses kimia agar makanan itu menjadi bentuk yang diinginkan. Ini contohnya gini, kalau buah pisang itu real food. Karena dia langsung dipanen dari pohon. Tapi pisang goreng karena dia sudah digoreng itu namanya processed food. Sementara kalau ada chips gitu atau keripik yang rasa pisang goreng, itu kan dia sudah dipotong-potong, sudah dipanaskan, digoreng, diberikan bahan pemanis buatan ataupun diberikan pengawet dan pewarna sehingga menjadi sebuah makanan kemasan, itu yang dinamakan ultra processed food. Seperti itu. Jadi yang udah dikemas-kemas. Ya biasanya seperti itu. Kenapa yang ini harus dibatasi atau sebisa mungkin dihindari? Karena nilai gizi pada makanan ultra processed food, karena yang namanya sudah melalui serangkaian proses panjang, biasanya sudah berkurang. Bahan-bahan seperti vitamin itu kan ada yang kalau direbus atau dilarutkan dalam air itu akan larut, seperti vitamin B dan vitamin C, maka menghilang. Gitu. Atau ada zat lain seperti protein ketika melalui pemanasan dalam suhu tinggi, itu akan pecah atau terdenaturasi. Seperti itu. Kalau misalnya aku bahas ultra processed food itu adalah makanan yang sudah banyak melalui proses bahan kimia. Tapi kalau misalkan soal bumbu-bumbu nih atau garam, gula, itu gimana? Mereka juga melalui proses kimia loh. Betul. Maksudnya pabrikan juga lah gitu. Iya. Tapi kita selalu pakai tuh. Nah itu gimana tuh? Tapi kalau masih gula alami karena prosesnya itu paling pemutihan atau serangkaian proses yang tidak terlalu panjang itu masih lebih aman. Tetapi di sini ultra processed food yang digunakan itu bukan hanya pemanis atau perasa alami seperti gula dan garam. Jadi zat-zat sintetis sederhananya. Sebenarnya hampir di semua ya makanan-makanan apa ya istilahnya, cemilan-cemilan tuh yang kemasan itu ya. Kemasan-kemasan komersial gitu. Yang untuk diperjualbelikan bebas, harganya yang murah. Yang pasti rasanya lebih menarik, warnanya lebih menarik, terus bisa disimpan dalam waktu lama ya karena sudah ditambahkan misalnya pemanis buatan. Karena pemanis buatan ini dia diprosesnya dari serangkaian proses kimia, dia didapatkannya bukan dari zat biasa seperti dari gula biasa, tetapi dari senyawa aromatik benzen gitu. Itu bisa diproses melalui serangkaian reaksi kimia menjadi aspartam, misalnya seperti itu. Nah, aspartam ini adalah pemanis buatan yang banyak dipakai di dalam makanan-makanan ultra processed food. Betul. Nah, aspartam ini memiliki tingkat pemanisan itu jauh lebih manis daripada gula, bisa ratusan bahkan ribuan kali lebih manis. Sehingga produsen makanan itu akan mikirnya gini, kalau menggunakan gula misalnya butuh 10 cube atau 10 sendok makan gula untuk keripiknya menjadi manis. Sedangkan dengan menggunakan aspartam cukup 1 tetes aja sudah manis gitu. Sehingga secara komersial akan lebih menguntungkan kalau produksinya seperti itu. Nah, bahan baku yang digunakan lebih sedikit. Tapi itu sebenarnya bisa dibedakan nggak sih rasa manisnya itu? Gini Ci, lidah kita ini kan punya reseptor sih. Nah, ada beberapa kandungan dari zat-zat pemanis buatan ini yang sifatnya tuh benar-benar korosif ke otak kita. Jadi dia membuat ada amplifier rasa manis di otak kita. Jadi reseptor kita yang dimainin. Jadi kita malah jadi terbiasa dengan manis yang seperti itu. Jadi menormalisasikan manis itu.
Nah, secara sintesis kimianya nih akan saya contohkan karena pemanis itu buatan banyak. Ada aspartam, ada asesulfam sodium, ada sakarin, ada ya lain-lainnya banyak. Saya contohkan di aspartam saja nih sintesisnya. Jadi aspartam itu di dalam tubuh itu akan dipecah setelah dicerna melalui proses yang bernama hidrolisis. Nah, hidrolisis ini menghasilkan fenilanin dan metanol. Di sini Metanol. aja yang kalau orang-orang mengerti ya. Berarti ketika dia zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita, dia mengalami hidrolisis tuh. Dia kepecah dua, yang satu malah jadi racun langsung, Ci. Iya. Dan ini berarti kita tuh actually memang bener-bener healing soul gitu, bener-bener perfect nggak cara itunya, cara menyiksanya tuh. Makanya kalau Cici perhatikan, dalam kurun 50 tahun ke belakang, Ya. until this day ini, orang-orang yang memiliki penyakit diabetes tiba-tiba ekstrim menanjak. Iya. Kayak ya jadi tren. Ekstrim menanjak, bahkan udah bukan 90 derajat, udah gini gitu. Ya, padahal dulu pemanis buatan ini malah digadang-gadang ya sebagai pengganti gula. Iya, sempat. Ya, kan dia dibilang ya dari 90-an. Iklan-iklannya Iya. banyak. Dibilang minuman ini zero kalori, minuman A zero sugar atau low sugar, less sugar dan segala macam. Ternyata setelah kami perhatikan dengan seksama beberapa merek tadi itu, pasti ditulisnya menggunakan aspartam, menggunakan Iya. ACK, ya dan zat-zat lainnya. Coba sekarang pikirannya gini, kita coba kritisi dulu setiap makanan itu. Kalau gula itu jadi kalori, gula biasa tuh jadi kalori. Ya. Nah, Ya. tapi makanan-makanan zero sugar, ketika dia masuk ke tubuh, dia nggak jadi kalori sih. Terus larinya kemana? Jadi racun. Itu dia. Akhirnya kenapa banyak orang yang gagal ginjal, hati dia jadi rusak, udah gitu lambung juga jadi korosif. Dari situ tuh nyebar dia. Pertama dari Pencernaan. pencernaan dulu, lalu yang dia rusak kedua adalah jantung, lalu otak, ginjal. Hati. Terus nyebar ke seluruh tubuh. Ini saya jadi teringat dari tweetnya, maaf ini saya bukan mau promosi kampanye ya, sekali lagi tweetnya Donald Trump di tahun 2012-an. Nah, dia pernah bilang kalau tidak ada orang yang bertubuh ideal itu konsumsi makanan ultra processed food, termasuk ini tadi yang pemanis buatan ini. Padahal makanan dengan pemanis buatan digadang-gadang bisa mencegah obesitas. Nah. Tapi angka Iya. obesitas malah semakin meningkat. Tinggi. Ya. Seperti itu pula propaganda yang mereka lakuin, actually. Propaganda yang mereka lakuin di pengetahuan itu sebenarnya kalau di hal yang kita konsumsi itu cuma cukup diiklankan aja. Iya. Kalau untuk pengetahuan mereka paksakan jadi kurikulum. Sistem pendidikannya disabotase juga. Dan ini tentang makanan. Yang bahkan juga akhirnya gue dapat mengetahui kalau jadi akhirnya gini, ada penelitian dari Cina atau Korea gitu. Jadi bayi-bayi itu tuh dites Dari Korea. Dari Korea tentang dia itu dites orang-orang yang mengkonsumsi ini tuh ternyata gak wajar sih, bisa punya penyakit-penyakit yang gak wajar, bahkan kecenderungan jadi lebih bodoh ya masalahnya. Nah, ini menarik sekali karena ada banyak sekali jurnal. Penelitiannya dilakukan di banyak negara. Ada yang dilakukan di Korea, ada yang di China, di Iran, Amerika Serikat, dan Prancis juga ada. Nah, dari penelitian-penelitian ini menunjukkan nih, bahwa kalau ibu hamil terlalu banyak konsumsi ultra processed food itu ada kecenderungan melahirkan bayi-bayi dengan IQ yang lebih rendah atau bahkan, maaf saya tidak bermaksud mendiskreditkan teman-teman yang mungkin memiliki penyakit tumbuh kembang atau penyakit mental, kecenderungan untuk mengalami ADHD ataupun penyakit lainnya. Intinya konten ini no ill intent ya. Jadi kalau kita omongkan semoga ini dapat membuat teman-teman lebih aware aja. Jadi no ill intent sama sekali. Itu bukan disclaimer, itu sejujur-jujurnya. Iya, itu temuan-temuan yang didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Nah, efek negatif ini disebabkan di dalam ultra processed food ini tadi mengandung banyak pemanis buatan, banyak lemak trans, dan banyak pengawet. Nah, pengawet ini ternyata ditemukan akan menyebabkan stres oksidatif sehingga brain barrier atau zat yang inilah yang memisahkan antara otak dengan darah pada janin itu menjadi kurang berkembang ketika ibu hamil konsumsi itu terus. Sehingga anak yang dilahirkan itu ya jadi itu tadi mengalami keterlambatan perkembangan otak.
Iya, iya. Ya, kerusakannya kalau kayak kami semakin kulik mengerikan, ternyata sejak janin kita sudah Sudah iya, kena racun. betul. Tapi ini memang ya berkorelasi sih, kalau makanan yang kita makan terus ke janin ya itu udah pasti Iya, langsung sebenarnya langsung didapat oleh janin. Jadi kalau makanan-makanan ultra processed food itu memang ujung-ujungnya terjadi reaksi yang tadi seperti dibilang ada kandungan jadi metanol ya tadi. Metanol. Jadi metanol ya itu kan racun ya. Nah ini tentang ultra processed food ini. Aku penasaran sih kalau memang tadi menurut Faust udah dicek bisa ada reaksi yang seperti itu saat terjadi dikonsumsi ya. dikonsumsi kan gitu. Iya. Masa iya pabrik-pabrik itu atau lembaga-lembaga yang menyediakan itu tuh enggak apa ya istilahnya bisa Nggak aware gitu, bukan? iya maksudnya kayak kok mereka masih memproduksi itu gitu loh. Padahal kan udah jelas-jelas di situ ada kandungan yang sebenarnya nggak boleh gitu. Iya kan? Dan gimana itu bisa jadi apa ya istilahnya biasa aja Dijual bebas gitu. inilah ya pasaran ya. Jual bebas di pasaran dan juga ya ini menurut penelitian kalian ya. Ulahnya siapa sih? Ini adalah benar-benar metode kerja dari lawan manusia. Gitu. Jadi mereka ini membuat sebuah sistem dan juga regulasi yang sistemnya mereka yang buat, regulasi mereka yang buat, produsernya mereka yang buat. Udah kebayang di sini secontrolling apa mereka? Kalau misalnya gini, gue jabarin dulu satu hal. Zat pemanis buatan gue pakai satu itunya ya. Misalnya si aspartam tadi, salah satu dari jenis-jenis pemanis buatan. Si aspartam ini dia tuh harus melalui sebuah regulasi dulu. Nah, zat tersebut diuji, oh ternyata diperbolehkan oleh satu lembaga namanya Codex Alimentarius di bawah WHO dan juga FAO. Nah, sekarang kayak gini, kalau pada pengawas dan juga regulasinya adalah satu tempat, lalu juga pemproduksi adalah satu tempat, tapi konsumennya adalah orang lain. Bisa ngerti nggak Mas gue? Semanipulatif apa sistem itu? Iya. Nah, konseptual ini yang akhirnya juga kalau di negara-negara berkembang lainnya termasuk negara Konoha, itu tuh hanya akan dipakai begitu saja. Di copy paste, udah gitu di download doang, udah gitu diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai regulasi. Nanti misalnya satu badan di negara-negara tersebut akan bilang, oh internasional pun mengamini. There is no other cross check, nggak ada. Jadi memang gue selalu bilang kan harus kita observasi sendiri, kita cek semua sendiri. Maksudnya karena memang kita nggak bisa berlindung di sebuah lembaga dimanapun sebenarnya nggak ada. Kita masih di under system itu. Sistem mereka. Berarti ini soal standarisasinya aja udah standarisasi boleh nggak boleh lulus nggak lulusnya aja itu sudah tersabotase sebenarnya. Dan sekarang setelah banyak orang yang meneliti terkait hal ini dan mengajukan petisi ke lembaga itu, lembaga itulah ya. Akhirnya baru mereka mencoba untuk mensinyalir sekarang ya kalau nggak salah. Apakah aspartam itu layak dikonsumsi atau tidak? Apakah dia beracun atau baru sekarang? Kemudian After 20 tahun lebih mereka merusak. Jadi dibuat broken dulu. Baru ya udah dilonggarin. dilonggarinnya tuh gimana maksudnya? Baru mulai mereka uji kan. Ngerti gak maksudnya? Seolah-olah mereka baru jadi main propaganda. Pernyataan gitu. Ada lagi misalnya ini mungkin nggak kita bahas tapi gue spill kita kayak fluoride aja. Zat yang ada di pasta gigi. Itu juga Minum juga. di air minum juga. Iya. Itu akan merusak otak sebenarnya. Tapi itu membersihkan gigi lebih Iya, maksimal. katanya dibilangnya bisa memperkuat tulang, memperkuat gigi, dan menjernihkan air Dan minum dari semua- bakteri patogen katanya Semua begitu. dokter gigi menyarankan itu. Gue tidak akan pernah menyalahkan kedokteran ataupun juga para pendidik. Kenapa? Karena mereka di dalam sistem yang di bawah kurikulum. Yang kita
sedang teliti itu adalah siapa pencipta kurikulum, siapa pencipta azas-azas tersebut, dan kenapa mereka ingin menyebarkan ini sebagai tolak ukur standarnya. Jadi tanpa sekali lagi mendiskresi para pendidik ataupun para dokteran ataupun siapapun yang terlibat. Para ahli pun sebenarnya emang mau tidak mau ikut ke dalam standarisasi ini. Mereka tidak bersalah. Setuju. Yang bersalah itu adalah orang yang merencanakan ini sehingga seahli apapun dia tidak dapat menyadarinya. Wah, ini tapi kalau sudah soal ada pihak yang menciptakan standar itu tidak berdasarkan memang karena benar-benar kepentingan atau kebutuhan manusia yang sebenarnya, di situ aja udah sulit sekali kita untuk membedakan mana yang normal dan mana yang enggak. Ada yang baik sih sebenarnya. Yang kita benar-benar tanam sendiri itu paling baik. Sebenarnya Gimana yang tinggalnya bertingkat-tingkat ya, punya tanah aja susah gitu ya. Mau nanem ya pakai pot tapi kan nggak cukup makan pot. bikin sawah. Iya, sebenarnya paling bagus itu ya pertanian kita aja kita makmurkan. Ya itu setuju. Jangan kebiasaan kita mengkonsumsi hal-hal yang diproduk oleh sesuatu yang atau apa ya, badan yang kita nggak tahu sebenarnya dia merencanakan apa untuk tubuh kita. Dan ini sih juga agak susahnya kalau dulu kita masih era 2000-an ke bawah itu masih banyak orang yang membawa bekal ke sekolah atau membawa bekal ke tempat kerja. Atau orang yang bertani biasanya ada istri atau ada anaknya memberikan makanan gitu. Nah sekarang karena waktu bekerja semakin panjang, kemacetan semakin merajalela lah, terutama di kota-kota besar di dunia. Akhirnya orang tidak sempat lagi punya waktu untuk memasak, sehingga bergantung pada ultra processed food. Seperti salah satu contohnya di negara Amerika, ternyata makanan beku itu yang paling banyak dikonsumsi karena harganya murah, terus bisa dimasak hanya tinggal dipanaskan saja. Praktis ya. Praktis, seperti itu. Dan coba lihat angka obesitasnya tertinggi kalau nggak salah di dunia. Oh ya, kalau ya setahu aku sih ya kalau di Amerika. Betul, dan ada yang di Amerika juga, bahkan ketika saya ke sana beberapa tahun lalu, ternyata harga air mineral dengan harga salah satu minuman berpemanis buatan lebih murah harga minuman berpemanis buatan. Itu hanya sekitar setengah sen atau 0,75 sen saja. Seperti itu. Ya. Dan porsinya tuh diberikannya dalam jumlahnya besar juga, boleh free refill. Ya bisa dibayangkan kenapa di Amerika obesitas menjadi tertinggi di dunia. Iya sih. Jadi ada gimana ya? Kita tuh sedang disabotase, cuman nggak paham aja sebenarnya itu sabotase. Ya, Betul. kasihan karena dia tidak punya pilihan tadi karena Iya. waktu bekerja yang lama. Begitu. Sebelum itu Ci, ada juga yang perlu gue jabarin kenapa gue bilang bahkan produsennya sama. Jadi coba kita urai gitu ya. Siapa pemilik dari makanan-makanan ultra processed food ataupun makanan-makanan cepat saji yang ada di dalam bingkisan ini, itu tuh sebenarnya hanya ada dari 2 besar di dunia, 2 PT terbesar di dunia, yaitu BlackRock dan juga Vanguard. Tapi mereka ngebagi saham ini ke 6 lainnya gitu. Tapi ada di ke-6 ini masih pemilikan mereka semua. Dari 6 besar ini turun lagi, akarnya banyak. Sebenarnya walaupun brandnya ada banyak macamnya, pemiliknya 4L, lu lagi gitu. Oh, istilahnya kalau Iya. kita mau cek secara saham kali ya, langsung Iya. ada mereka berdua lagi. Dan saham di PBB pun sama. Mereka juga. Wow. Yang nyumbangin tanah untuk PBB itu gedung PBB pertama di US itu tuh disumbangkan oleh Apa yang di Jeddah, Pak? Yang di New York? New York pertama kali. Iya. Yang tinggi itu apa gue lupa namanya. Termasuk Itu tanah sumbangan Rothschild. jadi yang tadi lu sebutin WHO itu termasuk juga. WHO di bawah PBB sih. Gitu. Jadi konseptualnya mereka tuh menguasai sebuah sistem dulu. Namanya adalah sistem moneter. Sistem keuangan. Itu dulu yang mereka kuasai. Mereka kuasai di sistem itu, lalu mereka membuat bidak-bidak atau pion-pion di mana-mana. Salah satu pion paling utamanya adalah sistem pemerintahan, sistem adikuasa, dan juga sistem afiliasi. Mereka tuh membuat seakan-akan adanya aliansi bersama. Itu paling sering tuh metode mereka. Kayak membuat meja bundar. Padahal orang-orang mereka semua sih. Orang-orangnya itu.
Makanya jangan salah kalau negara Konoha itu banyak berhutang karena SPG-nya masih ada. Dari pembahasan kita yang udah cukup panjang, hampir ngalor ngidul itu tadi, dari ultra processed food sampai dengan proses produksinya dan bagaimana regulasinya. Nah, tadi kita coba recall lagi sama yang pembahasan kita di awal mengenai albumin. Nah, ternyata konsumsi ultra processed food yang berlebihan ini berdampak buruk bagi si albumin itu sendiri. Di depan tadi saya bersama tim sudah menjelaskan bahwa albumin memiliki fungsi menjaga kesetimbangan cairan, fungsi transportasi zat-zat baik di dalam tubuh, sampai fungsi pengaturan hormon dan antibodi. Jika kita konsumsi makanan ultra processed food ini terus-terusan, tadi zat-zat yang ada di dalam ultra processed food seperti pengawet, lemak trans, maupun manis buatan itu mudah berikatan dengan sisi-sisi di dalam albumin. Oke. Ya, akibatnya setelah dicerna, apalagi kita konsumsinya terus-terusan, albumin tidak lagi bisa berikatan dengan zat-zat baik yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Karena tadi sisi-sisi hidrofobik yang ada di albumin sudah di take over dengan zat-zat yang terkandung dalam ultra processed food. Oke. Ya, akibatnya apa? Ternyata setelah kami selidiki ada banyak sekali. Seperti satu, menyebabkan odema. Odema itu apa? Itu adalah pembengkakan akibat ketidakseimbangan cairan tubuh. Ya, berkaitan kan sama yang dijelaskan di awal tadi. Iya juga. Karena albumin ini tadi sudah rusak, tubuh tidak lagi memiliki sinyal bahwa cairan tubuh ini sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum terjadi odema ini, siapa yang dirusak oleh ultra processed food melalui albumin ini? Yang dirusak itu adalah ginjal, karena tadi setelah ultra processed food kita konsumsi, kan dihidrolisis untuk menjadi metanol, karena metanol ini zat yang tidak digunakan bagi tubuh. Dia dipecah di hati. Oke. Ya, karena kinerja hati ini kalau terkena zat seperti metanol ini semakin berat. Nah, metanol itu beracun. Lambat laun hati yang tadinya sehat bisa mengalami sirosis hati. Ya. Ya, oke. Selain hati yang rusak, yang bisa rusak itu adalah ginjal. Karena tidak menjadi kalori di dalam tubuh, proses dari pemanis buatan yang ada di ultra processed food itu langsung difiltrasi atau disaring di dalam ginjal. Yang dirusak itu apa? Bisa aja misalnya lengkung Henle atau organ-organ lain yang ada di dalam ginjal. Karena ginjal sudah rusak, hubungannya tadi. Dia bisa mengakibatkan ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Seperti itu. Ya. Lalu albumin juga memiliki fungsi untuk transportasi hormon dan zat-zat baik. Nah, apabila tadi albumin sudah di take over oleh pemanis, pengawet, ataupun zat-zat berbahaya yang di dalam ultra processed food, zat baik tidak bisa berikatan. Jangankan zat-zat baik, hormon aja sudah tidak bisa lagi berikatan dengan albumin, sehingga kalau hormon misalnya hormon grelin yang mengatur rasa lapar ini tidak lagi berikatan di albumin, otak akan mengirim sinyal kepada tubuh bahwa tadi belum cukup makan sehingga harus makan lagi. Oh. Iya, jadi karena makan berlebihan sementara aktivitas fisik kurang, akan menyebabkan kenaikan berat badan yang memicu obesitas. Di mana obesitas sendiri kan pemicu dari banyak penyakit, seperti penyakit jantung dan yang lain-lain. Sistem imun pun juga ikut terserang kalau albumin tadi sudah di take over zat-zat itu. Selanjutnya yang dirusak dari albumin ini akibat konsumsi ultra processed food itu adalah fungsinya untuk antibody atau defense system bagi tubuh manusia. Nah, bagaimana cara ini dirusak nih? Saya mencontohkan dari kalau konsumsi ultra processed food yang mengandung banyak pengawet, gitu. Nah, zat-zat pengawet ini ada banyak jenisnya, bisa asam benzoat, bisa butil paraben, atau zat-zat lain. Sifatnya juga sama seperti pemanis buatan. Dia mudah berikatan dengan site atau situs hidrofobik yang ada di dalam albumin yang bentuknya hati ini. Nah, kalau dia sudah berikatan, fungsi albumin itu sebagai human serum atau serum untuk antibodi tubuh itu menjadi terganggu. Nah, setelah terganggu itu fungsi persinyalan jika ada zat asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak lagi bisa dikenali. Nah, setelah patogen berupa virus atau bakteri tadi tidak lagi dikenali oleh albumin, maka kan dia albumin berfungsi sebagai pintu nih, pintunya gini. Kalau gemboknya ini rusak, pintunya itu kan akan lebih bobol gitu. Nah, setelah itu virus atau bakteri yang dari luar masuk ke tubuh jadi mudah. Akibatnya tubuh mudah. Radikal bebasnya jadi gampang masuk ya. Betul.
Jadi ada celah Iya, jadi ada celah. dari antibody itu. Ya, nah selain pemanis buatan dan pengawet, ternyata ultra processed food itu juga memiliki banyak kandungan lemak trans. Nah, lemak trans ini juga sama, mudah berkeikatan dengan albumin yang memiliki sisi hidrofobik. Hidrofobik itu dia artinya susah berikatan dengan air, tapi mudah berikatan dengan lemak, termasuk lemak trans. Nah, lemak trans ini juga bisa men-take over albumin, sehingga albumin itu yang tadinya baik berubah fungsi menjadi istilahnya EIMA atau ischemia modified albumin. Nah, ischemia modified albumin ini yang sering kali menyebabkan penyakit jantung karena mengakibatkan penumpukan lemak gitu di dalam pembuluh darah di dekat jantung. Seperti itu. Ujung-ujungnya Jadi penambah mata dulu. Betul. Ya, malah diserang balik. Ya, yang tadinya harusnya melindungi kita diserang. Oke. Nah, ada lagi temuan dari kami yang menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya mohon maaf, kami tidak bermaksud mendiskreditkan teman-teman yang memiliki penyakit mental atau sedang mengalami struggle dengan penyakit-penyakit tersebut. Tidak hanya secara biologis dan fisiologi, ternyata secara kejiwaan kita juga bisa terpengaruh jika albumin di dalam tubuh kita rusak akibat konsumsi ultra processed food. Oh gitu. Ya, dan itu jujur membuat saya sedikit kaget ketika meneliti itu. Iya. Ada banyak penelitian yang mencantumkan hal tersebut. Nah itu gimana tuh maksudnya? Karena kekurangan albumin ini? Iya, karena kekurangan albumin atau albuminnya tadi sudah rusak. Gitu. Iya, Dan itu bisa mempengaruhi sampai ke kejiwaan. Betul. betul. Nih, contohnya hormon yang untuk rasa bahagia dopamin. Itu biasanya juga diangkut oleh albumin. Betul. Saat kita konsumsi banyak ultra processed food, dopamin tidak berikatan dengan albumin, yang diantarkan ke otak itu tidak lagi dopamin, sehingga orang merasa tidak bahagia, cemas, sedih, depresi, seperti itu. Tadi selain dari depresi, ternyata ada banyak juga jurnal-jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa kadar albumin di dalam darah bagi penderita penyakit mental seperti bipolar disorder dibandingkan orang normal tuh jumlahnya berbeda. Iya. Ternyata para pengidap bipolar ini memiliki kadar albumin yang lebih rendah daripada orang-orang yang sehat. Sehingga penderita bipolar itu kan ketika dia itu sedang sedih gitu, dalam fase depresinya itu sangat mengalami kesedihan yang mendalam, tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Ya itu ternyata. Jadi ada aspek psikologi yang kita perhatiin waktu itu tuh. Jadi kan yang dijadikan objek penelitian tertentu adalah seorang perempuan yang dalam kondisi depresi ingin mengakhiri dirinya sendiri lah gitu. Terus dia tuh menggunakan protein berbentuk permen ini yang dilelehkan lalu dia suntikan gitu ke tubuhnya. Lalu akhirnya si manusia itu tiba-tiba menjadi tenang. Gitu. Jadi pas kita urai lagi, oh ternyata benar memang di penelitian selanjutnya Bang Adam pun akhirnya meneliti lagi sama Aileen itu. Ternyata emang ada kandungan albumin salah satunya, tapi albuminnya apa? Itu mungkin di konten lebih jelas. Dan juga beberapa zat-zat baik lainnya. Jadi memang ada yang dia rusak, tapi dia juga menciptakan obatnya. Emang dari dulu kayak gini konsepnya. Oh, jadi ada racun, ada antidotnya. Ada penyakit, ada obatnya. Ada obatnya. Oke. Gitu. Genius. Ya itu dimasukkan ke dalam sistem, ya kan? Jadi nggak apa-apa, tenang aja, sakit. Obatnya ada, kita sediain. Oke. Dan itu ya menjadi sistem bisnis juga akhirnya. Virus antivirusnya itu benar-benar dia yang buat dua-duanya gitu, keren sih. Oh. Keren. Iya. Nah, lanjut terus. Ada lagi ya? Tadi sudah kita uraikan bahwa ultra processed food ternyata membawa banyak bahaya bagi tubuh. Dan yang diserang itu albumin. Tapi aneh nggak sih kenapa udah tahu bahaya orang masih tetap saja mengkonsumsi? Ternyata zat-zat yang ada di dalam ultra processed food seperti pemanis buatan itu malah menyebabkan kecanduan. Oh jelas, Iya, enak. betul. Makanya banyak sekali jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa anak kecil yang sudah biasa konsumsi ultra processed food sejak dini, itu setelah di withdraw atau tidak diberi lagi ultra processed food, bahkan ada yang sampai tantrum. Oh, Ya, bahkan dia sudah nggak, ketika mencoba real food, rasanya ini hambar atau ini tidak enak. Ya. Ya, karena itu sistem reseptor di otaknya itu sudah terpengaruh dengan rasa manisnya itu. Sederhananya gara-gara tidak dikasih ultra processed food atau pemanis buatan ini, sakau lah dia. Betul, iya, efeknya sampai seperti itu.
Iya, padahal ketika anak ini terus-terusan konsumsi ultra processed food, ada satu penelitian tumbuh kembangnya malah buruk. Dia menjadi di obesitas, tetapi tinggi badannya malah tidak tinggi. Tidak optimal. Iya, betul. Karena penyerapan nutrisi-nutrisi yang baik seperti vitamin, kalsium, zinc, dan mineral-mineral lainnya terhambat dengan Iya. adanya take over dari zat-zat kimia yang terkandung dalam ultra processed food. Oh, karena peran albumin ini ya, jadi Betul. kurang dia perannya. Iya. Oke, tadi ini kalau misalkan tentang albumin ini perannya bisa jadi tidak optimal dan lain-lain, itu berarti sebenarnya apa yang menyebabkan albumin ini jadi berkurang lah di dalam darah kita gitu. Dan juga satu pertanyaan lagi, kira-kira bagaimana juga cara memperbaiki apabila memang Sudah terlanjur ya, Iya. terlanjur kebanyakan racun nih gitu. Yang pertama gue jawab dulu ya. Yang pertama tadi itu adalah pertanyaan yang paling core sih sebenarnya dari materi ini. Itu ketika albumin ini udah terlalu banyak dirusak gitu ya, kan dia saling berikatan. Ya. Nah, ikatan ini kan tetap menyebar dan berputar di tubuh kita sih. Nah, akhirnya itu merusak beberapa organ, termasuk organ yang memproduksi albumin ini sendiri. Organ yang memproduksi albumin adalah hati. Kalau hati rusak, produksinya pun akan makin berkurang sampai mungkin di tahap sangat sedikit produksinya. Dan ketika itu terjadi, ya selesai sudah. Tinggal tunggu waktu. Hati sendiri tuh organ yang terbesar gitu di dalam tubuh manusia. Kalau itu sampai rusak, bayang nggak? Iya. Kayak gitu. Secara genetik menurun apa enggak? Kalau secara genetik, gue bisa bilang enggak. Tapi kalau ketika dia lagi si ibu sedang hamil, dia tetap memakan itu dan juga tubuhnya sudah membawa kerusakan itu. Peran albumin itu. Iya, ya anaknya konsumsi kayak gitu. Makanya kenapa ibu-ibu yang lagi hamil tapi tetap banyak mengkonsumsi ultra processed food, anak yang dilahirkan itu biasanya mengalami stunting, diabetes, atau perkembangan otaknya terhambat. Langsung kena efeknya aja. Langsung kena efeknya. Iya. Ya, dan tadi yang untuk pertanyaan kedua, cara untuk bagaimana kalau misalkan udah terlanjur nih Iya. keracunan gitu istilahnya. Itu ada nggak sih cara untuk menambahkan si albumin ini? Menambahkan. Sebetulnya ada. Yang pertama pasti kita harus batasi ataupun sebisa mungkin hindari konsumsi ultra processed food itu sendiri. Nah, yang kedua itu konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat baik bagi albumin. Contohnya adalah konsumsi makanan yang mengandung flavonoid. Flavonoid itu adalah antioksidan gitu. Dia berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Dia adanya di mana? Adanya di dalam apel, dalam kedelai seperti tahu dan tempe, buah beri, buah pisang, bayam, jeruk, dan daging merah dan telur juga. Ya. Dia fungsinya melindungi albumin dari kerusakan. Jadi tadinya sudah di take over sama zat-zat berbahaya, dia bisa kick out gitu, bisa menendang balik si zat berbahaya itu tadi sehingga albumin bisa berfungsi secara normal lagi. Jadi basically tumbuhan dan daging-dagingan dari hasil peternakan yang juga pupuknya baik ya. Organik lah sebetulnya pupuknya baik. Dagingnya apakah Daging merah. tidak disuntikan dengan antibiotik? Betul. Jadi yang benar-benar netral juga dan kayak gitu. Benar-benar ya kayak hewan. Sebenarnya sekarang yang gue harus bilang hewan paling sehat dikonsumsi adalah hewan liar sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya di pasar, aku nyarinya tuh ayam kampung liar dan itu memang jadi tren sih sekarang malah. Maksudnya banyak orang yang makin menyadari bahwa wah ini nyarinya yang ayam kampung liar gitu. Sama seperti tren di negara-negara Eropa juga demikian. Makanya banyak ayam ataupun daging sapi ataupun telur capnya free range. Free range. Iya, betul. Jadinya dia tidak dikandangkan dalam satu kandang sempit yang harus memakan makanan mengandung antibiotik, tetapi dia dibiarkan bebas berkeliaran sesuai dengan habitatnya, makan konsumsi rumput yang segar ataupun makanan-makanan lain yang sesuai seperti itu. Memang sih secara harga dia lebih tinggi dibandingkan dengan daging atau hasil ternak atau telur yang biasa gitu. Tapi ya itu satu sih, itu tunggu sih gue tambahin satu lagi. Ada satu metode yang paling gue kaget sebenarnya untuk recovery semua hal-hal tadi. Dia pertama mengeluarkan racun atau detoksifikasi, yang kedua juga regeneration. Betul nggak Bang? Apa tuh? Fasting. Puasa. setuju kalau itu. Jadi dia udah mengeluarkan racun, dia memperbaiki semua yang rusak.
Oh, Jadi semua yang tadi masuk ke dalam tubuh kita dipaksa keluar, dibuang. dibuang paksa. Heeh. Karena tubuh kita jadi ke-trigger, oh kita udah nggak ada makanan sama sekali, sampai akhirnya dia mampu memisahkan lagi. Iya. Tubuh ini punya, gimana ya, gue harus bilang tubuh kita ini kayak kumpulan AI semua, Punya sistem. sistem. Apalagi pas gue perhatiin ternyata ya sel darah putih pun ketika dia gue taruh di luar gitu, dia kan tetap melindungi darah merah Iya. selama beberapa menit sampai semuanya mati. Iya. Dengan katanya memang ada sebuah sistem di tubuh kita yang memang dia akan melindungi tubuh kita sekalipun dia sudah tersabotase seperti itu. Yang perlu kita lakuin, anggaplah kita udah terlalu banyak mengkonsumsi itu, ya kita harus banyak-banyak fasting tadi. Detoksifikasi. Oh, iya. Caranya Karena mekanisme produksi albumin di hati itu juga ketika cairan tubuh itu menurun, dia akan inisiatif untuk memproduksi albumin yang baru lagi. Kan saat kita berpuasa nih, let's say kayak puasa Ramadan kita selama Iya Pak. salat fajar sampai maghrib itu kan tidak makan minum ya. Nah saat itu kan tubuh pasti kekurangan cairan sehingga saat itu juga tubuh memproduksi albumin yang baru gitu kan. Basicnya ketika kita dehidrasi tuh kita benar-benar kekurangan apa ya, air berarti ya dengan kata lain. Tubuh kita malah makin melonjakkan fungsi albumin. Iya. Karena jadi defense mechanism tubuh kita aktif banget. Iya. Jadi itu secara sesungguhnya. dan kalau misalkan albumin ini, kalau ada nggak sih istilah kayak kelebihan gitu? Itu ada nggak sih istilah itu? Oh itu bagus. Oh. Albumin berlebih adalah bagus, berarti pengantar di tubuh jadi makin lancar. Cuman ya rata-ratanya di 50 sekian persen dari plasma. 55 sampai 60% itu udah maksimal. Itu tuh paling banyaknya di 60% lah dari total plasma gitu. Gitu. Soalnya kenapa gue nanya soal kalau kelebihan albumin itu bagaimana gitu kan. Terus menurut jawaban lu tadi kan malah bagus gitu. Nah gue tuh kepikiran baru aja tadi Bang Adam tuh ngirim link berita gitu tentang supaya awet muda. Tuh ada orang yang melakukan terapi pergantian plasma darah untuk mendapatkan itu tuh jumlah albumin yang lebih banyak gitu ternyata. Dan ternyata itu ngefeknya bisa sampai kayak gitu ya. Soalnya bisa sampai bikin awet muda gitu. Karena dia berpengaruhnya kalau sel diproduksi hati, lalu albumin itu untuk regenerasi sel-sel juga yang sudah mati digantikan gitu. Makanya efek jangka panjangnya itu bisa membuat awet muda tadi karena sel-sel tubuh yang rusak itu digantikan. Pengusaha teknologi berusia 47 tahun menjadi sorotan karena obsesinya dengan anti penuaan. Waduh, kok bisa? Setiap tahun Brian menginvestasikan 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 miliar rupiah untuk mencapai tujuannya hidup abadi. Demi tidak pernah mati, Johnson baru-baru ini melakukan terapi terbaru, yaitu mengganti seluruh plasma darahnya. Dikutip dari New York Post, 15 Oktober 2024, dalam prosedur ini, plasma darah Johnson dikeluarkan dan digantikan dengan albumin. Nah, albumin adalah Dan juga penyerapan tadi, karena dia kan albumin bisa berikatan dengan vitamin ataupun mineral ataupun hormon-hormon yang baik. Peran dia itu ya sebagai Iya, kalau dia konsumsi makanan yang sehat gitu, setelah dia disuntikan albumin dalam jumlah yang besar kan terserap tubuh dengan baik, jadi dia semakin fit gitu secara fisik. Setiap sel yang membutuhkan apapun yang dibutuhkan oleh sel tersebut itu langsung dikasih makan ibaratnya. Jadi dia tidak akan pernah lapar. Berarti si selnya nggak pernah lapar. Gitu. Iya, ini ya, maksudnya Kenyang terus. setiap sel itu tidak sempat menua. Iya. Betul, iya. Kayak gitu konsepnya. Jadi mungkin itu yang sebenarnya dicari oleh. Ada nggak sih cara yang lebih murah? Wah ini pantas saja ya kalau di fiksi-fiksi itu ada meminum air terjun Ponce de Leon supaya awet muda atau meminum youth elixir ataupun mencari horcrux katanya supaya awet muda. Ternyata ini secara ilmiahnya. Secara ilmiahnya ternyata ini berkaitan dengan si albumin. Iya. Oke. Ini semakin jelas sih. Nah, kayak waktu itu juga tentang albumin ini, kalau yang paling baik dikonsumsi juga salah satunya adalah Lotus. Oh iya. Oh, seperti yang di konten tanya jawab sama The Mother. The Mother sempat ngasih tahu spill lah gitu. Ya, jadi waktu itu The Mother ngasih tahu banyak. Ya, jadi salah satu makanan yang bisa mempercepat regenerasi sel katanya gitu.
Oh iya, ternyata kami dari divisi Alchemist akhirnya mencari gitu tentang manfaat dari lotus, mulai dari bijinya lotus seed sampai dengan batang-batang dan akarnya lotus root gitu. Dan di situ ternyata lotus banyak mengandung flavonoid, zinc, vitamin-vitamin, Ada full yang dibutuhkan lah. dan juga ada sejumlah kecil albumin di dalam lotus itu sendiri. Oh, Pak. Iya, sehingga lotus itu kan di dalam TCM atau traditional Chinese medicine itu banyak digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Iya. Ternyata penjelasan ilmiahnya itu ada dan bahkan dipublikasikan di salah satu lembaga besar di Amerika Serikat juga. Iya. Seperti itu. Oke. Dan masih ada yang mau disampaikan lagi tentang pembahasan Mungkin untuk saat ini itu dulu Kak Ici. itu dulu ya. Iya. Oke, dan berarti di sini kalau boleh aku simpulkan, dari sekarang dengan semua penguraian yang udah kita jabarkan tadi, ada baiknya mulai saat ini tuh kita mulai mengurangi semua ultra processed food ya. Iya. Itu sangat bahaya sekali sebenarnya untuk kita semua, dan mungkin udah banyak yang paham juga dengan oh memang ini makanan nggak sehat, tapi mungkin karena apa ya, kita terjebak dalam sistem, terjebak dalam keadaan, banyak orang yang udahlah mau nggak mau Mencari yang ini praktis. gitu kan, Heeh. gue nggak punya waktu gitu untuk nyediain makanan, tapi paling nggak apa ya, kita usaha untuk sebisa mungkin pas mau beli tuh mikir lagi gitu, coba mikirin tentang albumin, jaga albumin dalam badan kita guys gitu, supaya kita itu nggak keikut banget dalam sistem yang udah dirusak ini, ya kan. Dan juga aku merasa penting banget nih tentang anak-anak yang tadi Faust sempat bilang, dari anak-anak kecil itu udah apa ya istilahnya, banyak Mungkin banget dibiasakan dengan konsumsi real food kali ya, Ci. Kayak dari kecil dikenalkan dengan sayur, buah, bisa dibentuk-bentuk atau dijadikan empasi atau dijadikan makanan-makanan yang disukai anak-anak, sehingga mengurangi ketergantungan anak akan ultra processed food. mulai dari anak kecil itu mungkin kita udah mulai memberikan doktrin yang baik tentang makanan. Iya, dan kalau perlu dari ibu hamil juga, karena perkembangan otak anak dan fisik anak juga dimulai saat janin gitu. Jadi ibu-ibu hamil mungkin perlu diedukasi mengenai makanan-makanan sehat yang harus dikonsumsi dan apa saja yang harus dihindari. Seperti itu. Setuju. Jadi kayak lebih menyadarkan dari kecil pun udah dikasih tahu mana yang ini sehat, ini tidak sehat. Betul. Walaupun memang secara kemasan menarik sekali sih. Iya. Maksudnya untuk anak-anak aku lihat gitu lucu, warna-warni dan segala Dan macam iklannya pun disediakan juga dengan- masif gitu. Dari kecil bahkan ada kok yang sudah ada iklan sarapan sehat dengan ultra processed food itu. Iya. Gitu. Terus juga memang targetnya itu kebanyakan lebih ke anak-anak sebenarnya. Betul. Karena lebih bisa digoda dari kemasan ya. Yes. Dan juga jadi apa ya, istilahnya seolah-olah itu normal. Oh, makanan anak-anak. Dibilangnya gitu. Itu kan makanan anak-anak. Anak-anak masa nggak boleh makan kayak gituan gitu. Kayak seolah-olah kita orang tua yang sangat membatasi, padahal Iya. itu justru kita sekarang harus melindungi anak-anak kita dari semua yang kelihatan itu dengan cara ya kita kasih tahu terus. Kita memberikan kita brainwash anak-anak kita dari yang seperti itulah, makanan-makanan kayak gitu. Semakin warna-warni itu semakin tahu berarti makin rusak. Terus juga ibu-ibu juga, kalau beli ini bisa disimpan lama, berarti semakin bisa awet, semakin bakteri tidak bisa mengurai itu, berarti semakin banyak zat pengawetnya, karena zat pengawet hakikatnya untuk merepel atau mencegah bakteri melakukan dekomposisi atau pembusukan makanan, seperti Nah itu. itu penting banget tuh, semakin lama diurai berarti tubuh kita juga semakin lama ngurainya sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya. Disitulah kita saat ini harus semakin sadar juga ya dengan pembahasan ini. Dan mungkin juga bisa jadi setiap kita beli kita baca dulu lah ya. Komposisinya. Komposisinya itu apa sih isinya, apa kebanyakan bahan kimianya atau realnya. Iya. Walaupun kalau bisa sih nggak usah Di beli. negara-negara maju sih sudah ada labelnya biasanya, Ci. Seperti kalau minuman ini mengandung banyak pemanis buatan, itu ada tandanya. Ya, semoga saja di negara kita ke Kalau depannya di sini itu juga ya. belum sih. Belum ya? Belum. Di sini belum. Baru di belakangnya ada kolom posisi, nah itu. Di sini justru makin makin lucu-lucu, makin unyu-unyu. Makin kemasannya makin. Iya gitu. Ya udah kalau gitu mungkin sampai di situ dulu ya Iya. kita malam ini, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian dan Amin. semakin meningkatkan awareness kita lah Betul. terhadap segala yang disediakan oleh si kelompoknya Satan ini.
Oke. Dan jangan lupa support kita terus, subscribe, komen, like, dan apabila kalian berkenan untuk mengembangkan lebih lagi channel YouTube Dewan Bebas ini, kalian bisa berpartisipasi di link Saweria berikut atau rekening ini. Dan juga untuk kontribusi kebaikan, jangan lupa di donasi kebaikan rekening ini. Gitu. Dan kita pamit dulu. Ya. Dah. Iya. Dah.